Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab sebanyak 0,8%. Survei Indometer dilakukan pada 5-10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98%. Kader PDI Perjuangan yang memberi sinyal dukungan terhadap Prabowo Subianto menarik perhatian dalam dinamika politik menuju pemilu presiden 2024. Benarkah dukungan terhadap Prabowo Subianto dari kader PDI Perjuangan ini menunjukkan adanya dualisme di tubuh PDI Perjuangan? Presiden Joko Widodo kembali mempertontonkan kedekatannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir saat berkunjung ke Malang, Jawa Timur. Lantas, apakah kebersamaan ini dapat menggambarkan dukungan Jokowi kepada Prabowo Subianto dan Erick Thohir? Di tengah dugaan politik dua kaki menjelang Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo kembali mempertontonkan kedekatannya dengan kandidat calon presiden dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bukan hanya bersama Prabowo, Menteri BUMN yang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden juga turut diajak saat Presiden bertolak dari Solo, Jawa Tengah ke Malang, Jawa Timur. Sebelum berkunjung ke PT Pindad, Presiden bersama kedua menterinya ini bahkan menyempatkan diri untuk mengecek harga di pasar tradisional. Meski Jokowi menyebut kehadiran dua menterinya ini terkait kunjungan ke PT Pindad, aroma politis dukungan Presiden terhadap pasangan Prabowo Erick Thohir justru menguat. Saya mencatat nih, minimal nih ada 4 yang coba ditunjukkan gitu, yang ingin ditunjukkan ke Pak Jokowi supaya memperhatikan. Taruh, yang ingin ditunjukkan oleh siapa? Pak Jokowi. Oleh Pak Jokowi. Satu. Yang pertama, menurut saya PDI Perjuangan. Ini tentang posisi Pak Jokowi di PDI Perjuangan. Saya bisa begini loh, saya bisa ajak Prabowo sama Erick jalan-jalan. Terus kemudian yang kedua, menurut saya, dia ingin menunjukkan kepada investor. Ini kan diehardernya IKN nih Pak Jokowi. Betul. Ini loh, MyNext. Kemudian yang ketiga, calon presiden lain dan calon wakil presiden lain yang mengharapkan blessing dari Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah yang keempat bolehlah kita tunjukkan pada rakyat ya, ini loh, saya kan kemarin bertanya-tanya siapa ya, ini ya saya nyaman nih sama mereka berdua. Sementara pengamat politik Siti Zuhro juga melihat bahwa agenda Presiden ini sebagai bentuk dukungan terhadap menteri. Tapi kan event ini digunakan itu tidak ada orang yang menolak. Jadi memang acaranya ke Pindad gitu ya. Dan itu urusannya dengan Menhan
tapi karena ada nuansa bisnisnya harus dengan Menteri BUMN kan gitu. Iya. Lah, jadi ya dicari-carikan lah kan gitu ya, seperti itu. Tapi kita itu kan sudah memasuki tahapan pemilu, baik presiden maupun pemilu untuk legislatif. Namun pengamat komunikasi politik Emrus Siombing justru menilai langkah presiden sebagai upaya untuk mendekatkan PDI Perjuangan dengan Prabowo Subianto. Saya kira nanti dukungan itu akan memberikan dukungan yang lebih kuat lagi. Jadi sinyal-sinyal yang sifatnya kedekatan dengan Prabowo akan bisa berubah bentuk kedekatan tersebut. Misalnya coba kita lihat tadi kan, disupiri oleh Pak Prabowo, Joko Widodo. Itu kan menunjukkan kedekatan. Nah, ketika nanti sudah jelas dan sudah ada kesepakatan di internal PDI Perjuangan, saya pikir segala kekuatan, termasuk menggunakan simbol-simbol verbal dan non-verbal, akan berlabuh kepada Ganjar Pranowo dengan menggunakan simbol-simbol juga. Demikian. 203 hari menjelang pemilu 2024, dukungan Presiden Joko Widodo masih menjadi pertanyaan. Apakah Presiden akan tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai kader PDIP atau justru mendukung Prabowo Subianto? Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.